Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita hidup di dunia ini terus terang adalah sementara. Karena apapun kita dan siapapun kita, satu saat kita pasti akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kita selama ini meyakini dan bahkan mungkin banyak minimal menganggap bahwa kematian itu adalah berakhir semua persoalan kita hidup di dunia ini. Tidak. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Subhanallah, kita yang beriman, rukun iman yang kelima adalah kita beriman kepada adanya hari dan kehidupan di akhirat nanti. Nah, maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan satu dialog Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat beliau tentang siapakah orang yang bangkrut atau orang yang pailit itu siapa. Sehingga Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah SAW, atatruna manil muflis. Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit yang sebenarnya? Subhanallah, ketika itu para sahabat menjawab dengan apa yang mereka tahu. Apa jawaban mereka ke Rasulullah? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'am. Orang bangkrut adalah orang yang di antara kami, kata para sahabat kepada Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata'a, yang sama sekali uangnya sudah tidak ada, bahkan hartanya pun habis ludes semuanya. Ini ya Rasulullah yang kami tahu siapa orang bangkrut tersebut. Subhanallah. Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidat khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Inilah ungkapan Rasulullah siapa orang bangkrut yang sebenarnya. Terus terang, orang ketika masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah masih memberikan rezeki kepada dia. Bahkan boleh jadi kebangkrutan yang dialami oleh seseorang, boleh jadi itu menjadi pelajaran hidup bagi dia, dan boleh jadi setelah bangkrut akhirnya dibangkit kembali karena tetap dia mempunyai keimanan dan kepercayaan diri. Bukan berarti bangkrut itu habis segalanya dalam kehidupan, tidak. Maka selama orang itu masih hidup di dunia, kalau masih diberikan umur oleh Allah, insya Allah kalau dia mau menjemput rezeki-rezeki dari Allah dengan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rezeki dari Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki tersebut dan akan membukakan kembali rezeki tersebut. Makanya itu kata Rasulullah, kalau masih hidup di dunia, walaupun orang misalnya sudah tidak ada harta, yang sudah tidak ada lagi uangnya misalnya, itu belum tentu, kata Rasulullah, orang bangkrut. Dan itu bukan orang bangkrut yang sebenarnya. Nah, maka siapa itu orang bangkrut? Orang bangkrut yang sebenarnya adalah, kata Rasulullah, min ummati, dari sebahagian umatku. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ketika dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat, di hari yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yasin misalnya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Rasulullah, di padang mahsyar pada hari kiamat, ketika umat manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal dan perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Apa yang terjadi? Nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Mulut manusia semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci rapat-rapat. Jangankan beberapa kalimat atau bahkan satu kalimat pun, bahkan satu kata pun dia tidak bisa ucapkan. Bahkan ketika itu, kata Rasulullah, adalah watu kalimuna idihim. Ini Allah ungkapkan dalam surat Yasin. Tangan mereka berbicara.
Bahkan watasadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Dan ini nanti berdasarkan keimanan kita, ini akan kita alami semuanya. Maka orang bangkrut itu siapa? Orang bangkrut itu kata Rasulullah adalah min ummati, dari sebagian umatku kata Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamati, ketika dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dia membawa pahala sholat, karena sholat memang dilakukan waktu dia hidup di dunia. Bahkan wasiyamin, dia pun melakukan ibadah puasa, bukan hanya puasa wajib di bulan Ramadan, bahkan boleh jadi puasa-puasa sunnah pun dilakukannya. Bahkan wazakatin, zakat pun ditunaikan, infak dan sodakoh pun dia tunaikan. Bahkan subhanallah, kata Rasulullah, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Tapi sayang kata Rasulullah, walaupun hubungannya dengan Allah baik ketika itu, sholat dilakukannya, puasa dilakukannya, bahkan bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah pun dia rajin melakukan. Bukan puasa wajib di Ramadan saja, bahkan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis misalnya, Ayyamul Bid dilakukan, bahkan berinfak, bersedekah, bahkan boleh jadi dia pernah berhaji dan pernah berumroh ketika hidup di dunia. Tapi sayang kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Walaupun hubungannya langsung kepada Allah, boleh dikatakan tidak bermasalah ketika dia hidup di dunia. Tapi sayang, hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, apalagi misalnya kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, tetangganya, teman-temannya, kerabatnya, bermasalah. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat bertaubat atas dosa dan kesalahan kepada saudaranya, kepada tetangganya. Akhirnya, kata Rasulullah SAW, ketika walaupun dia di dunia rajin sholat, rajin puasa, berzakat, bahkan berhaji, tapi sayang kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Ketika hidup di dunia dia suka mencaci maki orang. Subhanallah, kata-katanya kasar dan menyakiti hati orang. Menyinggung orang dia tidak peduli. Yang penting dia mengucapkan apa saja yang dia inginkan. Bahkan wa qadhafa hadza. Ketika dia hidup di dunia, padahal dia sholat, dia puasa, tapi menuduh orang dengan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menuduh orang berzina misalnya. Tapi dia tidak punya fakta dan data. Bahkan data dan fakta dan buktinya dibikin-bikin, dibuat-buat, direkayasa, sehingga orang yang difitnah, yang dituduhnya akhirnya menjadi korban fitnahnya, menjadi korban rekayasanya. Bahkan kata Rasulullah, wa akala mala hadza, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi sayang dia suka mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Seperti misalnya dia berhutang, tapi hutang tidak dibayar sampai dia mati. Bahkan ketika diamanahkan satu kepercayaan, maaf, dia tidak jujur. Kalau dalam kehidupan bekerja misalnya, dia korupsi, mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat yang bukan miliknya. Bahkan boleh jadi mungkin memotong hak orang lain. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, wa daraba hadza, ketika dia hidup di dunia, walaupun dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, tapi dia suka mengintimidasi orang, memukul orang, mengancam orang-orang yang tidak salah. Bahkan wasafaka dama hadza, bisa jadi kebijakan dan perbuatannya mengakibatkan korban nyawa orang-orang yang tidak bersalah karena perbuatannya, tindakannya, bahkan kebijakannya. Maka orang bangkrut ini kata Rasulullah adalah fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika pengadilan Allah ditegakkan, dan satu-satunya pengadilan yang pasti adil, orang-orang yang dizoliminya ketika itu, yang dicaci makinya, yang difitnahnya, yang diambil haknya, yang diintimidasi, bahkan yang hilang nyawanya ketika hidup di dunia, dibangkitkan oleh Allah, dan mereka semua minta keadilan kepada Allah karena waktu hidup di dunia dia tidak mendapatkan keadilan. Boleh jadi karena dia rakyat kecil, boleh jadi karena memang dia tidak berani dan sebagainya. Akhirnya apa tindakan Allah ketika itu? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala sholat ini diberikan oleh Allah kepada orang yang sering dicaci makinya. Pahala puasa ini, orang ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dituduhnya, yang dizoliminya, yang dituduh dia berselingkuh, melakukan perzinahan, tapi dengan bukti-bukti yang direkayasa, yang dibuat-buat. Pahala zakat, sodakohnya pun diberikan oleh Allah kepada orang yang hartanya diambil dengan secara tidak zalim, atau hutangnya yang tidak dibayar. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah?
fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya habis, zakatnya habis, bahkan pahala haji umrohnya sudah habis, dibagi-bagikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizoliminya ketika hidup di dunia, yang tidak mendapatkan keadilan ketika hidup di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang dizolimi, yang menuntut keadilan ketika itu, masih banyak menuntut keadilan kepada Allah. Akhirnya subhanallah, fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Pahalanya sudah habis. Apa yang terjadi akhirnya? Ukhidat khotoyahum. Dosa-dosa orang-orang yang dizoliminya, yang menuntut keadilan kepada Allah ketika itu, yang sudah nggak dapat lagi pahala sholatnya, puasa, pahala zakatnya udah nggak dapat lagi. Karena sudah habis. Dosa-dosa orang ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya faturihat alaihi, dosa ini diberikan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Betawinya, bahasa Jakartanya, ditumplekkan oleh Allah kepada orang ini. Akhirnya tumaturiha finnar, orang ini dilemparkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Padahal ketika dia hidup di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat. Tapi sayang, hubungannya kepada sesama, menzolimi orang masih tetap dilakukannya. Nah, usikum wa nafsi wa iya bitaqullah. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari hadis ini? Ini adalah satu pelajaran hidup bagi kita semua. Bahwasanya keadilan Allah di akhirat pasti akan ditegakkan. Dan ketika kita menzolimi seseorang, kalau kita nggak sempat minta maaf, atau harta seseorang kita ambil, misalnya, na'udzubillah, kalau kita tidak kembalikan, atau kalau sudah habis kita tidak minta dihalalkan, ini boleh jadi bisa membuat bangkrut kita. Orang yang sholat saja, orang yang puasa, yang berzakat saja, kalau kezoliman yang dilakukan kepada sesama seketika hidup di dunia, dia belum sempat bertaubat sebelum dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, itu bisa mengakibatkan kebangkrutan dia nanti, menjadi pailit, menjadi bangkrut nanti di hari kiamat. Bagaimana nasibnya? Sudah di dunia tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, tapi kerjanya masih sering menzolimi orang lain. Inilah contoh bahwa hak asasi manusia dalam Islam jelas. Bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan di akhirat. Subhanallah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bangkrut di akhirat nanti. Dan mari sama-sama momentum Idul Fitri kita jadikan sebagai momentum untuk kita saling memaafkan sesama kita. Kalau misalnya kita pernah menzolimi orang, kita minta maaf, gentleman, kita akui kezoliman kita. Atau mungkin kita pernah mengambil hak milik orang lain. Kalau masih ada, kita kembalikan. Kalau tidak ada, kita minta dihalalkan. Karena kita tidak tahu apakah boleh jadi mungkin minggu ini, bulan ini menjadi waktu yang terakhir Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ingat, kita ini adalah milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan satu saat pasti akan kembali kepada Allah mengakhiri hidup ini. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi di hari raya Idul Fitri ini, mari sama-sama taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita dan kebaikan kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita masing-masing dan mendapatkan keberuntungan, yaitu derajat ketakwaan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita saling memaafkan sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.